Hello viewers, welcome back to my video lesson. In today's video, I will be talking about forming passive voice. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk membuat kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Let's take a look how to form passive voice in English. Jadi kita lihat bersama-sama bagaimana cara kita membuat atau menyusun kalimat pasif dalam bahasa Inggris. The passive voice in English is composed of two elements. Jadi, kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu dibentuk dengan menggunakan dua elemen utama. The appropriate form of the verb to be plus participle. Jadi, kesesuaian penggunaan kata kerja bantu bentuk to be dan past participle. To be, misalnya, am, is, are untuk to be present. Kemudian was, were untuk to be past. Kemudian past participle di sini maksudnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Ingat, kata kerja bentuk ketiga. Kita lihat contoh pada tabel berikut ini. Jadi saya sudah membuat 4 bagian. Ada affirmative sentence atau kalimat positif, negative sentence, kalimat negatif, interrogative sentence, kalimat tanya, negative interrogative, kalimat tanya bentuk negatif. Nah, ada dua contoh kalimat di bawah ini. The campus was built in 2011. The campus was not built in 2011. Was the campus built in 2011? Wasn't the campus built in 2011? Kita lihat di sini, kita menggunakan verb to be was karena the campus is singular noun. Jadi adalah kampus ini adalah kata benda tunggal, maka kita menggunakan was. Build ini adalah kata kerja bentuk ketiga dari kata build, membangun. The campus was not untuk kalimat negatif, ingat tinggal kita tambahkan kata not setelah was atau to be verb-nya. Kemudian untuk interrogative kita pindahkan was di depan. Was the campus built in 2011? Untuk kalimat negatif atau interrogative, sama kita pindahkan ke depan, itu adalah wasn't the campus built in 2011. Kalau kita artikan, kampusnya dibangun pada tahun 2011, kampusnya bukan dibangun pada tahun 2011, kemudian apakah kampusnya dibangun pada tahun 2011? Kemudian yang selanjutnya, bukankah kampusnya dibangun pada tahun 2011? Nah, jadi kita lihat penggunaan to be was and build. Was is verb to be, build is past participle, kata kerja bentuk ketiga. Kita lihat contoh berikutnya. Ada these books were written in 2019. Jadi buku-buku ini ditulis pada tahun 2019. Nah, kalau kita melihat kata kerja bantu to be were di sini muncul karena these books itu bentuknya plural nouns. Nah, karena dia plural, maka tidak bisa was. Kita menggunakan were. Seperti yang kita ketahui, was untuk singular noun, kemudian were untuk plural nouns. Nah, untuk kalimat negatifnya sangat mudah, tinggal menambahkan not setelah to be. These books were not written in 2019. Were these books written in 2019? Weren't these books written in 2019? Jadi, itulah contoh kita membuat kalimat pasif dalam bentuk affirmative, negative, interrogative, and negative interrogative. Ingat, kata kuncinya adalah penggunaan to be verbs dan past participle, kata kerja bentuk ketiga. Nah, lebih detail lagi kita akan lihat tentang passive voice in some conditions and tenses. Jadi kita akan lihat penggunaan atau cara kita membuat kalimat passive voice di beberapa kondisi ataupun tenses. Nah, kita lihat di sini komposisinya seperti yang kita sudah bahas di slide sebelumnya, bahwa kalimat passive voice itu terbentuk dari to be plus past participle. Lengkapnya ada subject plus to be sebagai conjugated-nya, penghubungnya, kemudian past participle atau kata kerja bentuk ketiga, and rest of the sentence.
Jadi selanjutnya kita lihat satu persatu di beberapa kondisi atau tenses. Contoh untuk simple present. Nah, tadi kalau kita lihat contoh di slide sebelumnya kita menggunakan past tense. Nah, di sini simple present. The room is cleaned every day. The room is cleaned every day. Karena ini adalah simple present, maka to be yang digunakan adalah is. Kebetulan untuk subject ini adalah singular noun, maka kita menggunakan is. The room is cleaned every day. Kemudian untuk present continuous, di sini seperti kita ketahui present continuous itu adalah yang kita menggunakan kata kerja bentuk ing. The room is being cleaned every day. Jadi is being cleaned every day. Jadi ini adalah present continuous. The be plus verb ing. Simple past. The room was cleaned yesterday. The room was cleaned yesterday. Tadi was ini adalah to be past. Past continuous. The room was being cleaned yesterday. The room was being cleaned yesterday. Perhatikan, di sini kita menggunakan was to be past dan verb ing, being. Present perfect. The room has been cleaned since you left. The room has been cleaned since you left. Seperti kita ketahui, present perfect itu terbentuk dari have atau has. Di sini gunakan has karena memang di sini adalah singular noun. Jadi kita bilang has been. Lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Since you left. Past perfect. Past perfect, ini present perfect. Sangat gampang. Past perfect tinggal kita menggantikan has menjadi had. The room had been cleaned before they arrived. The room had been cleaned before they arrive. Future, seperti kita ketahui yang masa yang akan datang, maka kita biasa menggunakan will. Nah, the room will be cleaned. Nah, kita akan menggunakan will be cleaned next week. The room will be cleaned next week. Present conditional. The room would be cleaned if they had visitors. The room would be cleaned if they had visitors. Nah, kalau past conditional, tinggal menggantikan would be menjadi would have been. Nah, the room would have been cleaned if it had been dirty. The room would have been cleaned if it had been dirty. Nah, kemudian juga ada yang berbentuk infinitive. Infinitive itu biasanya kita menggunakan modals, misalnya ada kata must di sini. Infinitive, the room must be cleaned before we arrive. The room must be cleaned before they arrive. Nah, teman-teman, untuk bisa memahami penggunaan ini, kita harus melihat di kolom kedua dan ketiga ini, bagaimana to be digunakan. Ada is untuk simple present, is being untuk present continuous, was untuk simple past, was being untuk past continuous, has been untuk present perfect, had been untuk past perfect, dan will be untuk future, would be untuk present conditional, and would have been untuk past conditional, and the last must be untuk infinitive. Nah, supaya teman-teman lebih memahami contoh kalimat yang telah saya sampaikan di sini, kita artikan satu persatu dari atas sampai terakhir. The room is cleaned every day. Jadi, ruangannya dibersihkan setiap hari. Karena ini adalah dilakukan setiap hari, maka kita menggunakan simple present. The room is being cleaned every day. Jadi, ruangannya sedang dibersihkan setiap hari. Ini sama seperti yang simple present sebenarnya artinya. Tidak perlu juga diartikan kata sedang.
Juga bisa diartikan the room is cleaned every day. Jadi ruangannya dibersihkan setiap hari. Simple past, the room was cleaned yesterday. Jadi ruangannya dibersihkan kemarin. Bukan telah ya, mohon maaf. Kemudian past continuous, the room was being cleaned yesterday. Ruangannya sedang dibersihkan kemarin. Atau tanpa kata sedang pun juga sama seperti arti di simple past. Present perfect, the room has been cleaned since you left. Jadi ruangannya telah dibersihkan sejak kamu meninggalkan tempat ini atau kamu meninggalkan ruangan ini. Jadi has been cleaned, telah dibersihkan. The room had been cleaned before they arrived. Ruangannya telah dibersihkan sebelum mereka tiba. Nah, ini kan sejak, ini sebelum mereka tiba. Ada dua kejadian yang bersamaan yang telah terjadi. Jadi, before they arrive, had been and clean. Future, the room will be cleaned next week. Jadi, ruangannya akan dibersihkan pekan depan. Kemudian, present conditional, the room would be clean if they had visitor. Ruangannya akan atau mau dibersihkan jika mereka memiliki atau ada pengunjungnya. Jadi would be clean, mau dibersihkan atau akan ingin dibersihkan. The room would have been clean if it had been dirty. Jadi ini yang past. Jadi ruangannya sudah mau dibersihkan jika ruangannya itu telah dalam kondisi yang kotor. Nah, infinitive, the room must be cleaned before we arrive. Jadi ruangannya harus dibersihkan sebelum kita tiba. Nah, itulah beberapa contoh passive voice in some conditions and tenses. Jadi kita akan bahas lagi beberapa hal tentang passive voice di video berikutnya. That's all for today. Okay, thank you very much for watching. If you have questions, don't forget to leave comments and questions below. If you like this video, share, and don't forget to subscribe my YouTube channel for more videos. Ta-ta for now.